jannah. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan talabul ilmi fariidah ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang mulia di sisi Allah dalam kondisi sehat walafiat dan dalam niat mengharap ridho dan anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selain kalimat seruan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Mudah-mudahan pagi ini setelah Allah anugerahkan kenikmatan terbesar kepada kita dengan ditandai dan dibuktikan bahwa kita pagi ini mampu untuk melangkahkan kaki kita dari tempat tinggal kita masing-masing menuju rumahnya Allah semata-mata karena kita menjadi hambanya Allah yang Allah berikan tugas untuk ibadah kepadanya. Dan salah satu wujud syukur dan sekaligus ketaatan kita kepada Allah tiada lain adalah kita menyengaja dengan niat ikhlas karena Allah untuk bersama-sama melakukan sholat di masjid ini secara berjamaah. Ini satu wujud nyata ketaatan kita kepada Allah, di mana usai kita bangun dari tidur dengan menunjukkan cintanya kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat terbangun dari tidur langsung kita yang terucap kalimat yang pertama adalah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berarti kita masih hidup ya bun. Ketika terbangun dari tidur, alhamdulillah langsung teringat kepada Allah. Dan kenikmatan terbesar adalah hidup. Kenapa? Dengan kehidupan kita bisa menunaikan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Syaratnya apa? Syaratnya hidup. Kewajiban sholat 5 waktu yang kita tunaikan saat kita masih hidup. Setelah sudah tidak hidup, alias maut, alias mati, tidak ada lagi kewajiban bagi kita ya, untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan seluruh kewajiban-kewajiban Allah yang telah Allah perintahkan, tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu syukur kita kepada Allah pagi ini telah Allah tambah lagi usia kita. Dan kita tidak ada yang tahu bunda, ayah, apakah kita setelah keluar dari masjid ini kemudian masih panjang usia kita, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita sotoy aja bunda. Nah, oleh karena itu syukur kita saat terbangun dari tidur bergegas untuk mentaati Allah dan Rasulnya dengan cara minimal lisan yang terucap, yang kalimat yang keluar dari lisan kita pertama kali saat terbangun dari tidur memuji Allah. Dilanjutkan dengan rangkaian-rangkaian amaliyah kita yang kita tunaikan semata-mata untuk sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjunan kita, Rasul uswah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu pula tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in tabi'in, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah,
Pagi ini Al-Fakir diamanahi bukan karena sesuatu hal, karena diamanahi untuk mengisi kultum kuliah 70 menit. Kalau 7 menit mah mukadimah saja udah selesai Pak ya. Alhamdulillah ini hadir di majelis ini luar biasa. Ustaz Romli bersama reng-rengan nih, sahabat-sahabat. Abu Mustaqim, Masya Allah, ini jauh-jauh beliau dari seberang. Sehat saja. Ayah bunda, para asatid, para hujat, alhamdulillah pagi ini berniat karena kecintaan kita kepada baginda Rasul saja sih sesungguhnya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tolab ilmu itu wajib. Tidak ada batasan usia, tidak ada batasan jabatan, tidak ada titel siapa saja. Selama dia mengaku dirinya sebagai muslim muslimat, fariidhah, wajib bagi kita. Ilmunya tentang apa saja. Karena sesungguhnya kehidupan ini yang kita jalani kan bukan hanya satu bidang saja, sholat semuanya, atau sholat saja setiap hari, tidak. Ada yang berprofesi sebagai pejabat negara, ada yang berprofesi sebagai pengusaha, ya, apa saja, ada pedagang, ada ibu rumah tangga, ya. Tidak dibatasi selama dirinya mengaku sebagai umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai seorang muslim, wajib mencari ilmu. Makanya dalilnya tolabul ilmi fariidhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Apakah dibatas dengan illa al ustadz, illa al hujjaj, kecuali ustadz, kemudian haji, hajah, profesor, doktor? Enggak. Oh ya, ini kita harus clear dulu di sini, Pak. Jadi kewajiban tolab ilmu itu adalah bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai muslim. Tak terbatas usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Ustadz, saya mah sudah setruk, Ustadz saya mah sudah tua, ya, sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Enggak dibatasi. Ya, kenapa Pak? Karena setiap gerak langkah kita selama hidup kita, bagaimana upaya kita supaya gerak langkah dan ikhtiar amal-amal yang kita lakukan berorientasi ibadah. Ini harus clear dulu ini. Kenapa harus ibadah? Mana mungkin di setiap tempat bisa ibadah? Ini harus clear dulu, Pak ya. Bahwa kita menjalani hidup ini adalah pilihan kita, Pak ya. Tapi sesungguhnya tugas yang utama yang kita lakukan adalah sebagaimana arahan dari Allah. Pak ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja. Pakai saja, Pak. Iya. Kalau dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2013, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau kita lihat terjemah penjelasan secara gramatikal sesuai dengan grammar bahasa Arab, maka akan muncul penjelasannya adalah pakai saja. Wama, dan tidaklah khalaqtul jinna wal insa, aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Ketika ada kata ma disambung dengan illa, itu maknanya menurut grammar bahasa Arab al-hasr, pembatasan. Makanya kalau diterjemahkan secara bahasa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah saja, yang lain tidak.
Itu tujuan Allah menciptakan kita. Sehingga bangun dari tidur, kesempatan dan peluang kita untuk ibadah. Makanya bergegas, bangun dari tidur, nggak langsung loncat dari ranjang, dari dipan kita. Tidak. Duduk sejenak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini termasuk kategori ibadah. Bangun dari tidur saja belum ngapa-ngapain, ya, iler masih kemana-mana, belum dicuci. Kesempatan dan peluang kita ibadah. Kenapa terkategori ibadah? Karena kita mencontoh dan beruswah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Rasul dan kalimat Rasul yang keluar dari lisannya saat terbangun dari tidur, kalimat itu. Niatkan kita mencontoh baginda Rasul. Jadi saja ibadah kepada Allah. Apakah setelah bangun dari tidur tarik lagi itu selimutnya, tidur lagi? Kagak lah, ya, kecuali orang-orang munafik. Terdengar suara adanas salatu khairum minan naum. Suruh tidur lagi, narik lagi selimutnya. Itu orang munafik. Orang beriman mah tidak. Alhamdulillah ya Allah, aku dibangunkan lagi hari ini, ada peluang dan kesempatan untuk melakukan ibadah yang lebih banyak dan melakukan ibadah yang lebih benar. Karena ibadah yang benar itu kategorinya harus dengan ilmu. Nah, insya Allah pagi ini kita, karena Al-Fakir baru pertama kali mengisi di masjid ini peluang dan kesempatan Al-Fakir menjelaskan hal ini minimal untuk mengingatkan Al-Fakir. Kenapa ibadah, kalau bahasanya Ustaz Romli, jungkel jumpalit ya. Tapi tanpa ilmu tidak diterima. Salah satu penjelasan Ibnu Ruslan misalnya dalam salah satu kitabnya Matan Zubad dijelaskan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, katanya begitu. Setiap amal yang dilakukan tanpa ilmu, ya, fakulluman, setiap orang yang melakukan amal tetapi tidak didasari oleh ilmu, bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal, ya, sudah ditolak, tidak diterima lagi amalnya itu. Nah, oleh karena itu betapa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Rasulullah, Allah dan Rasulnya juga kemudian memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmunya, supaya ibadahnya dari mulai bangun tidur, masuk kamar mandi, kemudian mandi di dalam kamar mandi, bagaimana semuanya termasuk supaya terkategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini satu awal yang insya Allah Al-Fakir dengan sengaja dan niat untuk sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita gerakan hati-hati kita supaya apa yang kita laksanakan, kita lakukan, kita jalani dalam kehidupan ini setiap saat, setiap waktu, supaya kita terkategori ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafadhol, Masya Allah, ini guru saya ini, masuk Haji, depan, Masya Allah. Baik, sebagaimana informasi yang disampaikan bahwa kita pagi ini Al-Fakir diamanahi untuk membahas salah satu kitab yang ditulis oleh imam besar, yaitu Al-Imam An-Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini syarat dengan
upaya dan ikhtiar penyusun penulis kitab ini supaya kita dalam menjalani hidup, menjalani kehidupan selama di dunia ini senantiasa mendapatkan petunjuk bagaimana kemudian kita diarahkan melalui isi kandungan kitab ini supaya hidup kita ini senantiasa merujuk pada kehidupan yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Maka kitab ini dinamakan Riyadhus Shalihin. Judul lengkapnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyad jamak dari kata raudhah, artinya taman. Jadi kalau menggunakan kalimat jamak ar-riyad berarti taman-taman. As-shalihin jamak dari kata salih, orang-orang soleh. Soleh berdasarkan kriteria yang ditunjuki oleh Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang soleh. Maka kalimat yang terkandung dalam judul kitab ini dengan menggunakan kalimat Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang soleh. Ada lanjutannya, judul panjangnya min kalami Sayyidil Mursalin. Petunjuk dari sabda penghulu para rasul, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan sebuah harapan dan doa penulis melalui untaian kalimat-kalimat paparan yang disampaikan di dalam kitab ini dari ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya dan hadis yang banyaknya 2000 hadis, dan seluruhnya termasuk hadis sahih, ya, mukhtarul ahadis, ya, yang dipilih hadis-hadisnya itu oleh Imam An-Nawawi supaya kita yang membacanya, kaum muslimin yang mengkajinya, dan kemudian bisa langsung diamalkan. Dan ini adalah arahan supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan taman-taman sebagaimana orang-orang yang soleh mendapatkannya. Kenapa? Karena dalam kehidupan orang-orang soleh senantiasa menjadikan arahan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, sehingga Imam An-Nawawi memaparkan berbagai penjelasan dari tema-tema yang disampaikan merujuk pada ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi ini yang paling terkenal, yang paling masyhur. Ada juga kitab yang sering kita baca, misalnya hadis Arba'in atau Al-Arba'una An-Nawawiyah. Ini juga kemudian karya tulisan atau paparan yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada lagi misalnya At-Taqrib wa Taisir. Banyak tulisan-tulisan dan kitab karya-karya beliau. Beliau menginfakkan waktu dan kehidupannya untuk menjelaskan kepada umat supaya lebih ringan, supaya lebih mudah dipahami. Kita bayangkan Bapak, kalau kita tidak menggunakan hasil karya para ulama, para tabi'in dalam
memahami Islam ini betapa lama kita untuk memahaminya. Harus menghafal Al-Quran dulu, harus nyantren di pesantren sekian lama, minimal 7 tahun, baru kemudian bisa membaca kitab gundul, ya kan? Kemudian menghafal hadis-hadis. Imam An-Nawawi dalam menulis sebuah kitab tidak hanya sekedar kemudian ya hafal ayat, hafal hadis, ribuan bahkan ratusan ribu beliau hafal. Dan kemudian ayat-ayat Al-Quranul Karim 30 juz beliau hafal. Bagaimana dengan kita? Kita ittiba, kita membaca hasil karya beliau dan kemudian kita menggunakan satu rujukan ya dengan sanad keilmuan yang jelas. Ada kitabnya. Ya, kebetulan Al-Fakir mendapatkan satu kitab yang sudah diterjemahkan. Insya Allah kita akan mendapatkan penjelasan dari Riyadhus Shalihin melalui syarah ya, penjelasan para ulama. Dan Al-Fakir membaca sebuah kitab ini cukup bagus ya. Pensyarah ya, pensarahnya itu adalah Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Ini salah satu ulama yang luar biasa. Kepakaran di bidang keilmuannya luar biasa. Maka kemudian kita tinggal membacanya, Bunda, Ayah. Nggak usah lagi kemudian kita mesantren sekian lama. Tinggal membaca, sekarang sudah dipermudah. Para ulama menjelaskan, para ulama mensyarah tentang hal-hal berkenaan dengan ilmu-ilmu Islam. Supaya apa? Supaya kita ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, perjalanan kehidupan keseharian yang kita lakukan bersandar pada ilmu yang benar, ilmunya yang benar. Apakah kita termasuk kategori mujtahid, termasuk Al-Fakir boro-boro? Al-Fakir cuma membacakan saja. Bedanya, Bun, bedanya Al-Fakir semalam membaca, mungkin ayah bunda belum membaca, itu saja bedanya. Karena kita adalah berterkategori muta'alim, bukan alim. Insya Allah dalam kesempatan berikutnya terus kita kaji ya, ilmu-ilmu hasil karya penjelasan para ulama, kita baca dengan kemudahan yang luar biasa. Belum lagi kalau kita ingin menggali dari dasarnya, kita harus paham dan mampu untuk membaca bahasa Arab. Kitabnya gundul, ya Pak ya. Udah gitu kita belum mampu membaca kitab-kitab gundul tersebut. Ya Alhamdulillah, para ulama dengan kesungguhannya ingin menjelaskan kepada umat generasi-generasi berikutnya. Jangan awam terus. Ustadz, mohon maaf, saya mau orang awam, ya. Ada peningkatan. Nah, makanya takmir Masjid Nur Rahmah memberikan kesempatan dan peluang untuk kita kumpul, dibacakan satu ilmu, kemudian kita simak penjelasan dari para ulama juga. Al-Fakir nanti membacakan misalnya satu ayat Al-Quran ya, mengawali penjelasan dari kitab yang pertama yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, kemudian ada penjelasan, ada pensyarahannya yang disampaikan juga para ulama juga. Jadi kita ittiba kepada para ulama. Kenapa? Ilmu yang kita dapatkan, pemahaman, pengetahuan yang kita terus perjuangkan untuk kita memahaminya, itu berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kita menjadi muta'alim. Makanya kesempatan dan peluang seperti ini luar biasa. Kalau kita tidak memanfaatkannya, udah dekat rumah kita, tempat tinggal kita, yuk datangi tempat-tempat atau majelis-majelis ilmu di mana saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menjanjikan. Tadi di Mukadimah Al-Fakir membacakan satu hadis dari Imam Bukhari. Penggalan hadisnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sangat amat sedikit tentang sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah SAW
dari berbagai aktivitas yang kita lakukan, kemudian jaminannya langsung surga. Ya Pak ya. Salah satu dari yang sedikit itu adalah yang langsung baginda Rasul menyampaikan jaminannya surga. Yang pertama, majelis ini Pak. Apa tadi yang disampaikan oleh Al-Fakir di Muqaddimah? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa berjalan menuju majlis ilmu, yang berjalan Bapak, kemudian mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini, kata baginda Rasul dengan menggunakan kalimat jawab, sebuah kepastian yang pasti, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah, pasti Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi jaminannya surga Bunda, dengan cuma berjalan menuju masjid ini dengan niat mencari ilmu. Apakah ada jaminan barang siapa yang melaksanakan sholat ya, 5 waktu pasti masuk surga. Yang ada sholat adalah parameter pertama yang akan dihisab di sisi Allah kelak di akhirat. Bagus tidak sholatnya? Sudah bagus Ustadz. Ya, begitu diminta untuk menjadi imam, bacaan Al-Fatihahnya juga kemudian masih belur-belur babak ya. Ya. Karena apa? Karena suratul Fatihah itu adalah salah satu rukun di dalam sholat. Ini panjang kalau kita berbicara tentang masalah sholat, itu rinci banget Pak, rinci banget. Wudunya gimana, batasan-batasan wudu seperti apa, airnya seperti apa. Kan kadang-kadang ada di antara kita yang melakukan safar karena ada penjelasan tentang dalam kondisi apapun kita harus melaksanakan sholat. Oh, ceritanya sholat di kereta, di pesawat, padahal air ada Bunda, di hadapan ada air mineral, bahkan ada toilet, mengambil tayam, diusap-usap ke apa Bun? Ke kursi. Pernah nggak Bun gitu ya? Terutama yang umroh, yang haji ini. Pernah Bunda ya? Diusap-usap gitu ya. Padahal air ada. Jadi tayamum itu diperbolehkan saat tidak terpikir tidak ada air. Kecuali bagi orang-orang yang sakit, kata dokter nggak boleh tersentuh air, nanti malah kemudian menjadi parah sakitnya, itu mah rukhsah Bunda ya. Nah, kecuali kemudian kita berniat untuk menghormati waktu sholat. Sholat dengan berkemampuan, sekalipun dengan tayamu. Kalau ada air mah air aja Bunda, apalagi di Saudi Airlines. Kan ada musolanya, ada toiletnya, wudhu saja, nggak usah usap-usap kursi. Kalaupun mau menggunakan seperti itu, kita sholat dengan cara seperti itu bergegas, nanti ketika turun, ya sudah turun dari pesawat, sholat lagi. Nanti kita membahas tentang bab sholat. Maka penting ilmu itu Bunda ya, Masya Allah. Insya Allah dengan kitab ini kita diarahkan oleh tuntunan baginda Rasul dari setiap, karena yang dibahasnya itu bukan hanya sholat saja Bun. Ya, pertama kita akan membahas tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan gerakan. Bab taubat. Nah, inilah kemudian Al-Fakir merasa penting mengingatkan lagi kepada Al-Fakir. Kadang-kadang suka sok pintar itu ya, orang-orang bilang ustadz padahal wallahu a'lam ilmunya ya. Makanya ini mengingatkan ya kepada diri Al-Fakir, dan mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Nah, ini sebagai mukadimah yang ingin Al-Fakir sampaikan supaya kemudian kita satu frekuensi. Iya benar. Karena ilmu itu amat sangat penting, daripada kemudian kita sudah ibadah, sudah melakukan amal, tapi amal kita ditolak oleh Allah.
Mardud la tuqbal, udah ditolak nggak diterima lagi, kan rugi bunda ya. Nah insya Allah tidak ada kata terlambat. Kata baginda Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Syaratnya apa bunda? Syaratnya hidup. Ya, hidup juga ada syarat lagi. Ada syarat lagi, akan dicatat amal kita oleh Allah. Apakah itu pahala atau tidak berpahala? Dengan catatan tiga, tidak terjadi di dalam dirinya, tidak ada di dalam dirinya tiga hal. Yang pertama, dia masih anak-anak, belum balik, nggak dicatat amalnya. Ya, nah usia balik lagi, usia balik anak laki-laki berapa Ustaz? Usianya berapa Bu? Anak perempuan usia baliknya berapa bunda? Usia 9 tahun atau sudah head. Dalam kitab fikih di kampung-kampung sering dibaca, dalam kitab salah satu kitab fikih ya Safinatun Najah itu. Jadi anak laki-laki usia baliknya 15 tahun atau sudah mimpi basah. Anak perempuan usia baliknya 9 tahun atau sudah head. Mana yang paling dulu? Udah pernah menanyakan bun ke anak-anak kita? Nah sekarang kamu kan usia udah 9 tahun, udah head belum? Belum ibu, tapi udah 9 tahun, berarti wajib menutup aurat. Sholatnya wajib, mencari ilmunya bagi siapa? Amalnya bagi dirinya. Kalau sebelum usia balik untuk orang tuanya. Ada anak-anak usia 7 tahun, ya, anak laki-laki atau perempuan membunuh orang. Ada enggak bunda? Dosanya untuk orang tuanya. Baik, jadi yang pertama, ya, selama hidup kecuali anak yang masih belum balik. Yang kedua, orang gila enggak dicatat oleh Allah. Dia minuman khamr, dia membuka aurat, dia tidak sholat, enggak dicatat amalnya oleh Allah. Ya. Yang ketiga, orang tidur. Makanya ketika kita habis begadang mencari ilmu semalaman, bangun-bangun 6:30 siangan, insya Allah nggak termasuk dosa. Bergegas sholat pada saat itu juga bunda ya. Dia selama tidur, orang tidur ngigau, ya, melempar orang lain, ya, dengan pisau, kena dosa nggak? Enggak. Ada orang tidur ngigo, minum khamr gitu, harus tidur lagi gitu kan. Tapi jangan disengaja pura-pura gila, ya. Pura-pura tidur. Ya Pak ya. Jadi anak bayi yang belum usia balik, orang gila sampai dengan dia sembuh. Yang ketiga, orang yang tidur, enggak dicatat amalnya oleh Allah. Ya Pak ya. Dia melakukan amal apapun. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih bayi? Apakah kita gila? Apakah kita tidur? Ya, Pak. Nah, oleh karena itu, inilah pentingnya selama kita hayat di kandung badan, gitu ya, masih hidup, Allah karuniakan kesehatan, yuk sama-sama ilmu Islam kita ya dimanapun. Sekarang mah melalui gadget mudah, Pak ya. Tapi insya Allah dengan suasana seperti ini banyak hal yang kita dapatkan kebaikan. Pertama, ya, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala i'tikaf di masjid. Apalagi nanti tadi salat subuh kita sama-sama berjamaah 27 derajat bunda, dibandingkan dengan kita salat di rumah. Pertanyaannya, salat di rumah sah tidak? Sah tidak? Lah sahlah, asalkan kemudian memenuhi syarat rukunnya. Tapi kemudian ketika kita sholat di masjid dan berjamaah, pahalanya 27 derajat. Tahu nggak bunda? 1 derajat berapa banyak? 1 derajat itu adalah jarak antara bumi dan langit
dan seluruh isi yang ada di antaranya, itulah kemudian kebaikan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu derajat. Kali 27. Jadi rumah kita 100 meter tingkat 3, 500 meter atau 1 hektar, nggak ada apa-apanya, Bun. Kalau kemudian kita sholat berjamaah di masjid dengan 27 derajat jarak antara langit dan bumi, kata baginda Rasul. Berarti apa saja yang ada di antara langit dan bumi, itulah gambaran. Jadi nggak terjangkau kita berpikir kebaikan yang Allah berikan. Kalau kita kan sebagai manusia kadang-kadang mau memberi itu milih-milih dulu, ya. kasih jangan gitu ya. Nah, inilah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan. Kenapa kita tahu dengan ilmu? Karena kita tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah tanpa batas dimanapun. Termasuk di toilet ibadah, ya, di toilet juga ibadah. Al-Fakir sering menyampaikan, masuk ke kamar mandi, melangkahkan kaki kiri. Di dalam kamar mandi kita membersihkan badan dari najis. Kemudian karena ingin memenuhi syarat rukun di dalam sholat, sarasa sholat adalah harus bersih badan dan pakaian kita mandi, berarti wajib hukumnya. Di mana dilakukan? Di kamar mandi. Ya, ya. Kemudian sebelum wudhu kita menutup aurat dulu. Menutup aurat hukumnya wajib. Di mana dilakukan? Di kamar mandi. Setelah itu kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena kita mau sholat, wudhu. Wudhu di mana? Di areal kamar mandi. Jadi ada 3 kewajiban yang kita lakukan selama di kamar mandi. Wajib hukumnya dan mendapatkan pahala wajib. Baik, mukadimahnya kepanjangan Bunda ya, karena baru pertama kali kita biar menyatu frekuensinya. Insya Allah mudah-mudahan kalau dikasih jadwal lagi nanti oleh takmir masjid kita lanjutkan. Ya. Baik, kitab Riyadhus Shalihin. Al-Fakir membawa sarahnya yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugo. Ini terjemahannya. Ya, tinggal membaca, ada hadisnya, ada ayatnya, ada terjemahannya, itu paling nikmat. Bun ya. Karena kalau membaca, ada sih kitab Arabnya ada. 3 jilid Bunda. Tapi gundul. Membacanya aja kemudian lama kayaknya Bunda. Kita membaca artinya aja ya. Karena Al-Fakir juga dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Nah, insya Allah mudah-mudahan kitab ini menjadi salah satu rujukan kita untuk bagaimana kesempurnaan ibadah kita bersandar pada apa yang dituntunkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama perlu disampaikan bahwa kitab Syarah Riyadhus Shalihin di jilid pertama ini semuanya ada 62 bab. 62 bab. Dan hadis yang tertuang di dalam 3 jilid ini ada 2000 hadis sahih semua. Tinggal kita baca. Nah, kemudian perlu disampaikan juga pembahasan, kalau mudah-mudahan ada yang sudah punya struktur ya, penyampaian dan pembahasan di dalam kitab ini. Syekh Al-Bugo itu menyusun pertama hadis dibahas, kemudian melalui penjelasan dari kata per kata dan mutiara-mutiara hadis. Jadi ada penjelasan mufrodatnya, selain kemudian dibacakan matan hadisnya, dan kemudian dijelaskan perkata, ya, ada perkataannya, kemudian ada hikmah atau disebut di sini adalah hikmah dari hadis-hadis yang disampaikan. Nah, oleh karena itu kemudian paling tidak pagi ini kita bisa membacakan satu hadis, satu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan kondisi. Baik, mari kita sama-sama awali pembacaan kitab ini dengan diawali pembacaan salah satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat kelima. Baik, kita sampai Israq Bunda ya? Atau sampai jam 8? Setuju jam 8? Saya tidak setuju.
karena jam 7 ada acara lagi. Ya Bu ya, dibatasi ya. Yang penting bukan lamanya Bu ya, tapi paling tidak kita menunaikan kewajiban. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Inti yang disampaikan dalam ayat ini berkaitan dengan amal yang ikhlas. Ya Pak ya. Keikhlasan itu hanya ada di dalam diri kita dan diketahui oleh Allah. Ini yang pertama. Baik, kemudian surat Al-Hajj ayat ke-37. Ya. Jadi judulnya adalah ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala aktivitas. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ya Pak ya. Jadi kita menyembelih hewan kurban, kita membeli hewan kurban, kemudian kita beribadah, kita berangkat ibadah haji, berangkat umroh, kemudian melakukan aktivitas ibadah lainnya yang dinilai oleh Allah adalah nilai ketakwaannya. Kenapa kamu melakukan sholat? Kenapa bunda ayah melaksanakan tolab ilmu? Karena Allah saja dan Rasulnya yang memerintahkan. Ya, ya. Karena kita mengaku dirinya sebagai hamba Allah, Allah memerintahkan. Karena sesungguhnya juga Allah menjelaskan kepada kita, hanya orang-orang beriman sajalah yang layak diperintah dan dilarang oleh Allah. Ya, kata siapa? Kata Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah 150. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya telah ada respon jawaban dari orang-orang yang beriman jika mereka diseru, jika mereka diperintah oleh Allah dan Rasulnya, maka dia katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak ada kemudian mari kita sama-sama kumpul bareng, bermusyawarah, kita putuskan perkara, apakah sholat subuh cukup 2 rakaat atau lebih, kita ambil suara terbanyak. Enggak ada. Dari sonohnya, dari syariatnya sudah 2 rakaat. Apa kata orang-orang mukmin? Sami'na wa ata'na. Mari kita ambil suara terbanyak. Apakah kita sepakat bahwa haji dan umroh itu mesti di Makkah Al-Mukarramah atau boleh di Masjid Merah? Ambil suara terbanyak. Tidaklah Bu ya. Ya sudah begitu syariatnya. Ibadah haji ke Baitullah, sholat 5 waktu di masjid. Hanya kata baginda Rasul, kalau sholat 1 waktu, 1 kali sholat di Masjidil Haram, balasan di sisi Allah 100.000 kali sholat di Masjid Nur Rahmah.
kata baginda Rasul. Itu mah sudah ketentuan. Kita tidak perlu mengambil suara terbanyak. Mari kita putuskan bersama bagaimana caranya sholat di Masjid Nur Rahmah supaya pahalanya 100.000 kali. Ya nggak bisa punya. Maka hanya orang-orang beriman, kata Allah, yang layak diperintah dan dilarang oleh Allah. Dengan apa tandanya? Dia katakan gak banyak protes, harus didiskusikan dulu, ambil dulu musyawarah. Enggak. Orang mukmin ketika Allah dan siapa ini yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan tolak ilmu itu? Rasulullah. Hai saudara-saudara, sami'na wa ata'na. Karena Allah yang memerintahkan, maka kita meresponnya dengan siap mendengar dan siap melaksanakan. Itu Bu ya. Nah, oleh karena itu maka ibadah inilah yang sesungguhnya yang akan dinilai dengan nilai syarat mutlaknya adalah dia ikhlas. Siapa yang ikhlas disandarkan dengan tugas dan perintah itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mah responnya itu adalah sami'na wa ata'na. Orang munafik beda, sami'na wa asoina. Saya dengar ya Allah, tapi untuk melaksanakan nanti dulu. Nah, itu orang-orang munafik. Maka orang-orang beriman dan orang-orang munafik beda. Alhamdulillah kemudian kita termasuk kategori orang-orang yang telah Allah sinyalir, telah Allah tetapkan. Kita mah ketika Allah dan Rasulnya memerintah, tidak ada kalimat lain kecuali dua. Kami dengar dan kami taat. Baik, terakhir di dalam surat Ali Imran ayat 29, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Kan orang lain kagak tahu. Ya Pak ya. Kemudian ada niat bahkan kemudian melakukan sesuatu amal yang namanya ghosob. Mengambil harta milik orang lain. Kan gak kelihatan. Ya Pak ya. Allah Maha tahu setiap jengkal dan gerak-gerik kita, termasuk dalam hati kita. Allah Maha tahu. Nah, inilah kemudian antara hati, niat, ikhlas, karena apa yang kita niatkan Allah mencatat kita. Baik. Kemudian hadis yang pertama, ini tentang niat. Kalau dibacakan matanya agak panjang, langsung saja. Hadis ini dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibnul Khattab bin Nufal bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhum, ia berkata. Ini salah satu tandanya kita harus tahu tentang rijalul hadis. Jadi ngambil hadis comot dari sana sini tidak tahu. Mestinya kita selektif siapa para perawinya, matannya kita bacakan. Nah, matan secara ringkas kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dan dunia yang hendak diperolehnya, atau untuk seorang wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Muttafaq alaih. Ini matan hadisnya secara khusus, dan kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab
permulaan wahyu, dan kitab iman dalam bab riwayat bahwa amal itu sesuai dengan niat yang baik dan masing-masing orang memperoleh apa yang diniatkannya. Kemudian dan dalam kitab pembebasan budak, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab keimanan bab sabda Nabi, amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian penjelasan kata al-hafsu atau singa, ya. Al-hafsu ini tadi Al-Fakir sampaikan metode struktur penjelasannya adalah penjelasan mufradat atau kata. Al-hafsu artinya singa. Abu Hafs adalah gelar bagi Umar ibnu Khattab. Itu penjelasan pertama. Kemudian yang kedua, innama sesungguhnya partikel pengkhususan yang berfungsi untuk menguatkan hukum yang disebutkan setelahnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalimat innama itu sesuatu yang menjadi penguat, sehingga kemudian disebutkan dengan itu adalah kalimat taukid, ya. Kemudian an-niyat, niat maksudnya bentuk jama dari kata niyah. Ia adalah masdar dari isim masdar. Niat menurut bahasa berarti bermaksud, sedangkan menurut istilah berarti bermaksud melakukan sesuatu dengan disertai perbuatannya. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Langsung takbiratul ihram. Niat di mana tempatnya? Di hati. Diucapkan dengan lisan. Para ulama madhab Syafi'i supaya lebih mantap niatnya. Dan niat dengan lisan, diucapkan dengan lisan itu sebelum sholat. Bahkan Imam Hanafi membolehkan niat dengan lisan pada saat masuk masjid. Usolli fardhul subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Jalan langsung sholat Allahu Akbar, itu boleh. Tapi tidak disyarat, tidak disyariatkan. Begitu masuk dari pintu masjid menuju ke sini ngobrol dulu, tapi sudah niat di dalam lisan atau dengan hatinya itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak ada jeda. Makanya disebutkan niat itu begitu niat langsung disertai dengan amal yang kita lakukan. Makanya usolli fardhus subhi, usolli fardhul maghrib dan lain sebagainya boleh diucapkan. Oh, itu di luar sholat kok. Yang penting ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, di hatinya niat sholat. Jadi makmum, jadi imam, sholat apa? Di hati, bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi niat, kemudian langsung takbiratul ihram. Jadi tidak ada perselisihan lagi, Pak, ya. Kita mau senam dulu, mau silat dulu, ya, mau minum dulu sebelum sholat boleh, ya, Pak, ya. Tapi kemudian sholat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu sholat. Usolli fardhus subhi belum sholat. Iya, ya. Baik. Itu niat. Kemudian al-hijrah, hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, sedangkan menurut istilah syara berarti meninggalkan daerah kafir menuju daerah Islam karena takut fitnah, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Bunya hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah yang menguasai, yang membuat aturan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah tidak bisa kemudian mengamalkan Islam secara menyeluruh. Baru setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW kemudian bersama umat melakukan seluruh syariat-syariat di dalam Al-Quran. Baik, sampai Isra ya. Asbabun nuzul, Imam At-Tabari menuturkan riwayat dengan sanad para perawi yang terpercaya dari Ibnu Mas'ud dan berkata, dahulu ada antara kami seorang laki-laki yang melamar seorang wanita bernama Ummu Qais. Namun wanita itu menolak menikah dengannya sebelum ia melakukan hijrah. Kemudian laki-laki itu berhijrah dan ia pun bisa menikahinya. Maka kami pun menyebutnya sebagai muhajir Ummul Qais, orang yang berhijrah karena seorang wanita yang bernama Ummul Qais.
Ini asbabul wurudnya. Terakhir, mutiara hadis. Ada 3. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa niat itu menjadi suatu keharusan dalam sebuah amal agar mendapatkan pahala ketika amal tersebut dikerjakannya. Tetapi para ulama juga menjelaskan bahwa niat merupakan syarat bagi sahnya sebuah amal. Ulama madhab Syafi'i berpendapat niat itu merupakan syarat bagi ibadah atau perantara, bukan ibadah utama, seperti halnya wudhu dan syarat dalam ibadah utama seperti sholat. Sedangkan ulama madhab Hanafi berpendapat niat itu menjadi syarat untuk ibadah utama saja, ya, dan tidak dalam ibadah yang menjadi perantara. Wudhu itu menjadi perantara sahnya sholat, maka niat di dalam wudhu itu tidak wajib menurut madhab Hanafi. Imam Syafi'i tetap wajib. Kemudian yang kedua, tempat niat itu dalam hati dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya, niat. Jadi tadi kita membaca kalimat dengan lisan, niat kita sholat itu di luar sholat. Yang ketiga, ikhlas karena Allah adalah salah satu dari sekian banyak syarat diterimanya sebuah amal, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu yang tulus dan murni, yang dilakukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah struktur pembahasan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi ada mufradat, ada asbabul wurud, kemudian ada hikmah atau mutiara-mutiara hadis. Demikian yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Sementara kita isyraq jam 6 kurang 3 menit. Maka kemudian masih ada waktu, barangkali ayah bunda ada yang perlu ditanyakan, tafadhol, sampai dengan waktu saatnya sholat isyraq. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.